Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Figma Podcast. Kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya bersama dosen yang sangat luar biasa. Ada dosen dari PGSD, Ibu Yasinta Mahendra, MPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Kawan-kawan, kita akan mengupas aktivitas Bu Yasinta Mahendra selaku dosen. Terus juga Bu Yasinta ini kawan-kawan seorang penulis dari prodi PGSD. Jadi karya-karya Bu Yasinta ini sangat banyak. Saya coba akan bacakan kawan-kawan karya-karya buku dari Bu Yasinta Mahendra. Jadi kawan-kawan bisa lihat juga buku-bukunya ini ada di Perpusnas ya kan. Di belakang Bu Yasinta, di samping saya ada juga ya buku-bukunya. Ada beberapa di antaranya. Yang pertama judulnya pengembangan bahan ajar SD. Terus yang kedua pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas rendah. Terus yang keempat pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Dan yang terakhir pendidikan Pancasila. Nah, ini buku-buku yang sudah dipublish, Bu ya. Terus masih banyak lagi, ini draft ya, konsep-konsep untuk dijadikan buku yang dimiliki oleh Bu Yasinta. Tinggal menunggu waktunya untuk dipublish. Ya, benar Bu ya? Sekitar 11 buku ya. Nanti rencananya akan dipublish. Karena kan kalau kita dosen itu kan nggak bisa langsung publish setiap semester 2 atau 3 gitu. Jadi memang harus per semester waktu atau per semester ya. Jadi setiap satu semester atau per semester satu seperti itu. Oke kawan-kawan, tadi sudah saya perkenalkan. Di depan saya ada dosen PGSD Ibu Yasinta Mahendra MPD. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan dulu lebih dalam, Bu. Ibu mungkin lahir di mana ya kan, aktivitas Ibu dulu mungkin sekolah atau kuliahnya di mana, Bu? Silakan, Bu. Ya baik, terima kasih Pak Bram ya. Atau Mas ini karena mudah sekali seperti. Bebas, kasih Bu. Iya baik, Pak Bram, saya nama lengkap itu tadi Yasinta Mahendra ya. Mahendra itu nama keluarga. Mahendra itu nama ibu dan ayah. Jadi kami 6 bersaudara, itu ada Mahendra semua. Saya kelahiran Bandar Lampung tanggal 25 Juli 1988. Jadi Juli kemarin itu tepat usianya 37 tahun. Anak 2. Kemudian suami ada 1, insya Allah 1. Jangan banyak-banyak. Kemudian kegiatan sehari-hari saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar, dosen pengampu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Indonesia kelas rendah, kelas tinggi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa. Kenapa? Karena background S1 dan S2 saya sama-sama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau S1 saya alumni dari STKI PGRI Bandar Lampung, kemudian S2-nya saya di UNILA, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sekarang lagi studi lanjut, alhamdulillah di UNILA juga semester 5. Ya. Jadi konsentrasi memang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ibu ya. Bu Yasinta, kita lebih lanjut lagi Bu ya, ngobrolnya Bu ya. Kan Ibu nih banyak nih tulisan tentang konsentrasi Ibu ya, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kenapa Bu Ibu bisa timbul minat ya untuk menulis Bu? Awal saya menulis itu karena keprihatinan saya terhadap mahasiswa saya sendiri. Jadi gini, kalau untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar itu umumnya sulit sekali mencari referensi. Referensi yang tepat itu apa? Kadang-kadang saya minta mahasiswa itu kan buat tugas untuk bahasa dan sastra Indonesia kelas rendah. Karena kalau di SD itu Pak Bram tidak seperti prodi yang lainnya. Kalau hukum itu kan hukum staf hukum gitu ya, paling ada perdata dan pidana gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia PGSD itu tingkatannya jauh lebih sulit. Kalau di PGSD itu ada bahasa umum, bahasa Indonesia kelas rendah yang akan diajarkan di kelas 1, 2, 3 dan bahasa Indonesia kelas tinggi. Nah itu yang sulit mencari referensinya. Saya mencoba beberapa kali mencari referensi itu, keluar tuh nggak ada. Nah berdasarkan hal itu, makanya saya kok prihatin ya, mahasiswa saya bukunya sulit dicari, kalaupun ada harganya itu mahal. Sementara seperti yang kita ketahui tidak semua mahasiswa itu kan dari kalangan mampu. Bahkan kalau untuk kita, karena memang kita banyak beasiswa, memberikan beasiswa, rata-rata kan tuh mahasiswa
Unpul itu pakai beasiswa ya. Jadi saya menciptakan buku yang kira-kira mahasiswa saya itu bisa mengaksesnya dengan mudah, dapat dengan mudah gitu. Dari situ dulu baru nanti saya berpikir untuk hal yang lain. Yang penting pada prinsipnya mahasiswa saya dulu terbantu gitu untuk mencari referensi. Itu sih kalau ditanya latar belakang kenapa gitu kok nulis buku gitu. Kenapa tidak yang lain? Kalau kita dosen kan artikel ya, artikel. Satu buku kebetulan saya habis yang cetaknya, arsipnya habis. Satu buku namanya buku penyusunan esai. Itu salah satu buku yang saya dapat dari hibah pemerintah. Waktu itu saya dapat 15 juta dari hasil hibah, kemudian luarannya diminta buku bahan aja, dan itu alhamdulillah juga membawa saya untuk menjadi tim di Universitas Islam Negeri Raden Intan, UIN Raden Intan, menjadi mentor atau tim penyusun EPS dan kurikulum untuk menulis esai di sana. Jadi di sana punya wadah mahasiswa-mahasiswa yang dapat itu menulis esai di sana. Saya diminta untuk mementori mereka gitu, berdasarkan hasil buku yang saya tulis sendiri gitu. Jadi nggak susah-susah cari referensinya. Itu siap. Jadi kawan-kawan, Ibu Yasinta memang sangat produktif ya, bisa dibilang. Jadi memang selaku dosen dia membuat karya sendiri untuk mahasiswa-mahasiswinya. Jadi nggak usah mahasiswa itu pusing-pusing, bingung-bingung, dosennya memiliki referensi sendiri untuk bisa dibaca seperti itu. Terus tadi Bu Yasinta juga kawan-kawan perlu diketahui, selain dosen di Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, beliau juga, Bu Yasinta juga, ini selaku sekretaris LPM, Lembaga Penjamin Mutu Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Terus juga tadi Bu Yasinta juga aktif ya, bukan hanya di UMPO, bukan hanya di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, tapi di UIN Riau ya, Raden Intan Lampung, sebagai dosen luar biasa juga Bu ya. Iya, 2016 sebetulnya sebelum di sini justru saya aktif di sana. Dari 2016 ya, selesai S2 memang di sana. Sekarang masih memberikan materi-materi juga kuliah Bu ya. Masih dimintai bantuan oleh masih diberikan SK perpanjangan terus Bu ya. Terus juga kawan-kawan, Bu Yasinta juga ini sebagai mentor penulisan karya tulis ilmiah Bu ya. Terus juga Bu Yasinta juga ini memiliki keterampilan ya untuk membantu dosen-dosen untuk membuat EPS, silabus dan seterusnya. Benar Bu ya? Untuk karya tulis ilmiah, dan esai. Oke. Kawan-kawan, inilah gudang talent atau keterampilan yang dimiliki dosen UMPO, salah satunya Bu Yasinta Mahendra MPD. Bu, kita lanjut lagi Bu. Untuk buku-buku yang ada, buku-buku yang Ibu sudah buat. Nah, yang menarik Bu, dari buku-buku yang Ibu sudah buat, yang sudah dipublish, yang bisa Ibu share, buku yang mana? Kalau yang paling menarik, semua buku menarik karena menulis itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan jadi gitu. Seperti ini contohnya kan 200 sekian halaman ya, 292 hampir 300 halaman gitu. Nah kalau ditanya bagian mana yang menarik dari buku itu, semuanya menarik karena semua itu punya historis. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah buku penulisan esai karena dibiayai dari pemerintah, dapat hibah gitu dari pemerintah gitu. Jadi ada upah lelah kita sebagai seorang penulis itu nulis gitu. Nah kemudian kalau ditanya lagi buku apa yang paling spesial, ini saya menulis bersama dengan Pak Rektor UMPO ya, dengan juga Pak penelitinya Pak Dr. Sumarno. Jadi di dalam buku ini pengembangan bahan ajar ini SD ya, pengembangan bahan ajar SD ini kalau di perguruan tinggi lain hanya membahas bagaimana pembuatan pengembangan bahan ajar. Tapi di dalam buku ini khusus untuk guru SD yang akan mengajar di SD. Sehingga kalau ditanya kekhasan buku saya, ya itu masuk ke prodi memang yang saya ampung gitu, PGSD. Karena kalau bahasa Indonesia umum itu banyak ya gitu, tapi kalau bahasa Indonesia kelas rendah, kelas tinggi gitu, itu masuk ke dalam jurusan PGSD. Kemudian pengembangan bahan ajar SD itu memang khusus untuk guru-guru SD. Sehingga lulusan dari perguruan tinggi dari prodi saya mampu bersaing di kancah nasional gitu. Jadi nggak usah takut, mereka sudah terampil membuat
pengembangan bahan ajaran khusus untuk SD, kemudian mau ngajar di kelas rendah itu kita harusnya ngapain? Kan banyak sekarang Pak Bram ya, kasusnya guru-guru di sekolah bingung, masuk sekolah akhirnya anaknya diajarin nyanyi sampai selesai jam pelajaran. Nah, dengan membaca buku-buku saya, itu mahasiswa tuh bisa tahu bahwasanya oh saya ini di kelas rendah ya, apa yang harus boleh saya ajarkan di kelas rendah, apa yang tidak boleh. Sehingga juga pendidikannya juga beda antara mengajar anak kelas rendah dan kelas tinggi. Itu sih kalau ditanya yang mana spesial. Semuanya spesial ya di Sinta. Terus Bu, mungkin bisa disampaikan Bu sedikit Bu terkait buku-buku Ibu baik yang kelas rendah atau kelas tinggi, materinya seperti apa Bu, biar kawan-kawan bisa tahu Bu. Kalau kelas rendah dan kelas tinggi itu beranjak dari yang umum ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita kenal ada penulisan karyanya, kemudian ejaan yang sempurna. Karena kalau di kelas rendah kekhasannya di dalam buku itu adalah mempelajari semua pembelajaran kelas rendah. Misal sastra kelas rendah, anak kelas rendah nggak boleh diajarin dia main drama, hanya boleh apa? Dongeng. Kemudian cerita-cerita rakyat yang lain itu yang ada di dalam kelas rendah. Nanti naik lagi ke kelas tinggi. Oh ternyata tadi di kelas rendah itu hanya boleh dongeng, naik ke drama bermain peran. Karena di kelas 4 dan kelas 5 itu sudah ada yang bermain peran. Ada yang jadi kancilnya, ada yang jadi serigalanya, ada yang jadi nah itu jadi dalam buku itu beda-beda babnya gitu. Jadi apa yang boleh diajarkan di kelas rendah dan kelas tinggi itu terbagi jelas di dalam buku itu. Di mahasiswa Ibu dibacakan ya seperti itu biar nanti ketika dia jadi guru siap. Terus Bu, kiat-kiat Ibu sendiri dalam menulis buku ya, baik buku referensi maupun buku yang lainnya, ada tidak kendala-kendala seperti itu, soalan-persoalan yang memang ini harus disampaikan sama yang nonton channel ini seperti itu? Kalau untuk kendala itu sih sebetulnya kendala yang terbesar dalam menulis itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana melawan rasa malas. Kadang-kadang kalau udah malas itu jangankan mau nulis, baca aja udahlah lewat gitu. Kadang-kadang orang Indonesia itu kan karena dikatakan krisis literasi nggak mau baca, mau dengar aja apa sih ceritanya, apa sih isi bukunya gitu. Lebih senang mendengar daripada membaca gitu. Itu mengalahkan rasa malas kalau kendalanya. Kalau ditanya kiat-kiatnya, kalau saya yang pertama itu harus bisa menentukan dulu mau apa kita nulis, tujuannya apa. Kalau tujuannya nggak jelas, nulis males. Begitu buka laptop, tulis 2-3 kata, tutup lagi. Tapi kalau tujuannya jelas, oh iya ya, saya akan menciptakan sebuah amal jariah yang orang lain tidak mungkin bisa membaca ke arah sana. Ini kan amal jariah. Jadi ketika kita nggak ada lagi, kalau mohon maaf Pak Bram, ini kan buku kan bukan hanya ISBN, tapi saya hakikan. Haki itu berlakunya 80 tahun sejak si penulis itu dinyatakan meninggal gitu. Jadi nanti 80 tahun ke depan setelah saya meninggal itu buku ini masih bisa diwarisi anak-anak saya, cucu-cucu saya. Saya suka dengan quotes-nya Robert T. Kiyosaki. Apa kata Robert T. Kiyosaki? Dia mengatakan bahwasanya menulislah maka namamu akan abadi. Jadi kalau ditanya kira-kira tujuan saya ke depan hanya pengen selain amal jariah menyumbangkan ilmu, saya pengen anak cucu saya nanti lihat bahwa neneknya dulu seorang penulis, neneknya punya karya. Karena kalau kita masukkan ini di perpusnas, ketika kita klik nama kita itu keluar semua sederet prestasi. Begitu searching googling, diklik nama kita itu akan keluar semua. Jadi harus paham dulu mau menulis itu tujuannya apa. Kalau tujuannya sudah cakep di dalam hati, tulis itu mudah. Sama banyak baca karya yang abadi lah. Betul, yang menuliskan maka namamu akan abadi gitu ya. Jadi memang salah satu kewajiban dosen yang melakukan satu dharma ya. Salah satunya tadi membuat karya-karya ini seperti itu. Masuk buku ya. Masuk buku. Terus Bu, untuk memulai membuat buku atau menulis buku, ini diawali dari mana Bu? Kalau saya, kalau orang kan bilang ya tulisan itu harus rapih. Bagaimana tulisan yang bagus? Kalau menurut saya tulisan bagus adalah tulisan yang ditulis. Kalau nggak ditulis gimana? Kita mau tahu bagus atau enggaknya gitu ya. Jadi kalau saya mulai Pak Bram dengan ketikan asal dulu. Saya mau ngapain tidak tentu saya asal. Terus sampai beberapa halaman, sampai banyak, sudah sampai 30, 40, 50 halaman baru saya koreksi lagi. Oh ternyata bahasa saya kurang pas.
paragraf pertama saya mau ngapain ya. Jadi ditulis dulu dalam satu paragraf, kalau sudah mantap baru disambungkan dengan paragraf lain. Karena kalau langsung 200 sekian halaman dia tuh sudah pusing duluan gitu. Karena memang tulisan yang bagus itu nggak datang dengan serta-merta sekali tulis, ada proses editing, ada proses layout terakhirnya gitu. Kalau saya memulainya dari apa yang mau saya tulis, walaupun dengan kalimat acak-acakan diketik dulu. Gitu. Judul titel itu penting juga nggak Bu? Penting menurut saya, karena kalau orang bilang don't judge book by its cover ya. Kalau saya cover tuh penting. Kenapa? Karena kalau covernya itu tidak menarik, judulnya tidak menarik, ya bagaimana orang mau tertarik gitu. Sama seperti kalau kita melihat seseorang itu kan harus rapi dulu, bersih dulu gitu, baru nanti lihat dari dalamnya, ini bagus nggak sih gitu kan. Buku juga seperti itu gitu. Kalau dia covernya nggak menarik, judulnya susah ditangkap, maka orang nggak akan menarik. Kalau ini kan orang penasaran, ada ya ternyata pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah? Emang ada ya kelas rendah? Emang ada ya kelas tinggi gitu kan? Kalau bahasa Indonesia aja kan gitu ya, orang penasaran, orang akan baca apa sih isinya gitu. Kenapa harus ada kelas rendah? Kenapa harus ada kelas tinggi? Jadi saya menciptakan juga rasa penasaran. Ini pengembangan bahan ajar SD. Oh ada ya bahan ajar SD yang dikembangkan. Apa sih isi dalamnya gitu kan, orang membaca itu. Di kelas rendah tadi khusus SD itu dari kelas 1 ya, kelas 3 IPA di mana? Iya betul, untuk gurunya, materi gurunya mengajarkan ke anak-anak. Bahasa Indonesia tadi yang bahasa yang umum lekat yang harus diajarkan. Betul, karena MKWK kan sekarang bahasa Indonesia masuk dalam MKWK. Terus lagi Bu, terkait penulisan buku, apalagi Bu, biar tadi banyak orang yang mendengarkan tips-tips yang memang harus Ibu bagikan agar tadi khususnya dosen ya kan mau menulis, jangan sampai dosen tadi nggak mau menulis ya kan, nggak punya buku terus gregetnya itu nggak ada Bu. Jadi kalau saya nggak tahu ya, karena belum melakukan riset juga kenapa orang tuh menulis tuh males gitu ya, membaca juga males gitu, saya nggak tahu kenapa, tapi yang saya pelajari ini pribadi ya Pak Bram ya, kadang-kadang dosen itu mau menulis itu kebingungan, belum tahu ide awal, tujuan awalnya. Kemudian yang kedua, setelah menulis, dosen-dosen itu ternyata banyak yang kecewa gitu, banyak yang kecewa dalam artian ketika sudah menulis, sudah haki, sudah paten, hak milik haki dan patennya diambil oleh misalnya penerbit misalnya gitu ya gitu. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman itu tidak mau menulis, ngerasa loh saya haknya sebagai penulis apa gitu. Kalau cuma memiliki nama untuk 80 tahun ke depan kayaknya susah. Tapi teman-teman dosen juga perlu menyadari bahwasannya kan kita tidak selalu materi yang dikejar ya Pak ya, tapi amal jariah itu tadi gitu untuk mahasiswa gitu kan. Toh kalaupun mahasiswa nanti banyak yang membaca itu dan mereka menerapkan dari apa yang kita ajarkan dalam buku itu kan menjadi amal jariah gitu. Nah itu sih kiat-kiatnya untuk teman-teman berpikirnya jangan komersil dulu. Sebetulnya kalau bukunya sudah bagus, komersil itu akan mengikuti. Nah sekarang yang susah itu kan menjadikan buku itu bagus dulu. Itu yang susah. Penting tadi kita punya karya ya. Betul. Jangan sampai tadi kita dosen hanya cuma ngajar pulang ngajar. Punya karya terus tadi mungkin jenjang jabatan akademik nggak naik itu aja. Dengan membuat buku nambah kredit kita ya kan. Kredit itu besar kalau untuk buku, untuk kita dosen itu 16 tom yang diakui. Jadi alhamdulillah saya kemarin naik kolektor juga hanya bermodalkan buku 3 dan penelitian selesai dengan publikasi yang lain ya. Jadi aman 16 kali jadi rektor 300 dulu ya. Satu step lagi rektor kepala. Amin. Step lagi besar ya. Sudah besar sekarang. Jadi 2 step lagi. Iya. Bu, lanjut lagi nih Bu ya. Kan PGSD ini kan salah satu prodi yang terfavorit seperti itu. Jadi banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang masuk di prodi PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Apa sih Bu yang menarik di PGSD itu? Banyak orang sekarang tertarik kembali ya untuk menjadi guru, apalagi khususnya guru SD. Padahal guru SD ini kalau menurut saya ya jenuh ya, ngurus anak ya, tanggung jawabnya besar, susah juga jadi guru SD mengajarkan seperti itu. Identik ya, karena kalau kita juga sebagai orang tua, mungkin Pak Bram orang tua, saya orang tua, kita kadang-kadang ngajarin anak-anak itu geget ya. Tapi ada satu
pembelajaran yang memang menarik juga di PGSD selain kita mempelajari tingkatan anak tuh ternyata tidak boleh dipaksa ya. Ternyata kita juga belajar psikologi anak, namanya ilmu perkembangan anak. Jadi di dalam PGSD kita seperti psikolog, belajar juga ilmu perkembangan anak. Kalau di prodi yang umum mungkin tidak ada untuk mempelajari karena kan tujuannya anak SMA ya. Kalau ini kita mau ngajar PGSD, kita harus tahu dulu gimana psikologi anak. Makanya PGSD itu menjadi sebuah prodi yang favorit. Bahkan saya dengar kabar itu kedepannya nanti yang mau jadi PNS atau P3K di SD itu wajib lulusan dari PGSD. Karena cara mengajar, ilmu jiwa, kita ketemu dengan anak, ngobrol dengan anak itu memang berbeda gitu antara PGSD dengan yang bukan lulusan PGSD mengajar di SD. Ya betul. Gitu. Makanya itu yang membuat mahasiswa itu ternyata setelah didalami, oh ternyata enak ya. Kemudian pengembangan bahan ajar, media ajar gitu ya. Nah media ajar di SD itu ternyata setelah diselami menarik. Kemudian mereka mencari judul skripsinya juga mudah. Setelah mempelajari mata kuliah pengembangan bahan ajar atau media pembelajaran bisa jadi bahan skripsi. Jadi mereka nggak pusing lagi mencari, jadi double kerja satu kali, tapi luarannya bisa banyak gitu. Artikel yang meneliti tentang anak SD, literasi membaca itu kan sekarang kan jadi PR pemerintah, makanya ada program KM kan yang salah satunya juga literasi ya Pak. Nah, itu yang susah, bagaimana cara membuat anak SD itu minat belajarnya naik. Makanya prodi PGSD itu paling diminati sekarang. Terus juga tadi kayak prodi PGSD memang skopnya ini ya mengajar SD, benar ya? SD. SD. Terus Bu, di prodi PGSD sendiri itu ada konsentrasi atau jurusan tidak Pak? Apa memang SD lingkupnya semua keseluruhan atau tadi SD ada bagian-bagiannya seperti itu? Nah kalau untuk di SD justru semua bagian jadi satu, spesialnya lagi ya. Jadi kalau di prodi lain bahasa Indonesia, dia mempelajari bahasa Indonesia, fonetik, morfem gitu ya. Tapi kalau di dalam PGSD, IPA dia pelajari, IPS dia pelajari, matematika dia pelajari, bahasa Indonesia dia pelajari, agama dia pelajari. Jadi satu, namanya guru kelas. Jadi PGSD itu memang multi talent. Jadi 5 keilmuan, 6 keilmuan jadi satu, mereka boleh mengajar. Jadi bisa dibilang output nanti mahasiswa PGSD ketika dia mengabdi di sekolah dasar harus bisa. Betul, menguasai keterampilan itu karena dia bukan hanya sekedar guru pelajaran seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, tapi semua pelajaran karena wali kelas ya, guru kelas, namanya guru kelas semuanya harus bisa. Jadi bukan juga kawan-kawan jadi mahasiswa PGSD. Jadi bukan hanya satu aspek aja seperti itu, tapi segala aspek memang harus dipahami seperti itu. Jadi ada berapa SKS Bu untuk menjadi atau mendapat gelar sarjana pendidikan khusus PGSD? Itu SKS-nya sekitar 140 sampai 150. Tapi karena memang 150 ya, sekarang ada program percepatan sesuai dengan Permendikbud ya nomor 53 kan. Sekarang kan mahasiswa kan tidak perlu lagi pusing nulis skripsi kan, boleh artikel, apalagi kan mayoritas dari PGSD itu lulus KM. Karena memang KM itu tujuannya saya ngerti karena krisis literasi itu Bang, sehingga mahasiswa PGSD itu hampir 50% itu lulus KM. Mereka mengajar literasi ke daerah-daerah yang memang khususnya di SD dan itu program bisa dijadikan sebuah artikel kan, kenapa literasi itu di daerah itu tertinggal gitu, tidak seperti itu. Kalau kampus mengajar pas memang untuk prodi PGSD ya kan, terkait literasi, numerasi ya kan, administrasi dan teknologi informasi seperti itu. Terus juga Bu Yasinta, untuk prodi PGSD sendiri ini sudah meluluskan ya berapa angkatan? 3 angkatan. Kita lebih sudah dari rata-rata PGSD lulus tepat waktu karena memang yang malas-malas itu sepertinya mundur sendiri Pak. Jadi kalau mahasiswa kami genjot terus seperti PA gitu, misalnya PA mengadakan bimbingan. Kalau saya secara pribadi, saya buatkan satu grup PA yang memang khusus. Kenapa bimbingannya lama? Kenapa gitu? Iya, kenapa lama? Jadi kalau kita itu lulusannya memang sudah hampir 50% capai. Jadi setiap satu angkatan itu tidak lama-lama lulusnya gitu, tepat waktu gitu. Karena memang 3,5 tahun lah ya. Karena memang kita kalau ada kendala biasanya kita tawarkan ke mahasiswa, sanggup
skripsi atau mau berubah jadi artikel atau apa gitu, sehingga tidak menyulitkan mereka juga untuk menyelesaikan tugas akhir. Nah mungkin hal inilah yang akhirnya dari mulut ke mulut sehingga sekarang prodi BPSD jadi rame gitu ya, nah hal-hal yang seperti itu. Tapi mahasiswa dibantu ya, dibantu ya. Atau tadi mau buat skripsi harus nunggu dosennya sibuk, dosennya sibuk nggak bisa. Sekarang kan bisa online. Kalau saya begitu, kalau tidak bisa ketemu kirim saja draftnya. Malah enak kan kita koreksi secara online, kita komentari, kita blok warna merah, warna hijau atau apa untuk yang dikomentari. Yang pasti diberikan kemudahan. Iya. Ada lagi ya dosen-dosen yang misalkan menahan mahasiswa biar nggak lulus nunggu terusnya ada lagi ya. Kasian. Mereka kan sekarang PGSD itu lagi kekurangan program. Kalau kita lihat seleksi CPNS tuh paling banyak misalnya PGSD dan PAIN ya, prodi itu karena memang sekarang tuh lagi dibutuhkan. Kalau mahasiswa kita cepat lulus, kenapa tidak gitu? Kan memang nantinya juga kan mereka akan memajukan Kabupaten Lampung Utara. Terus Bu Yasinta, apa lagi nih kira-kira yang bisa dieksplor dari prodi PGSD biar kawan-kawan yang nonton ini bisa tahu Bu Yasinta? PGSD ya, PGSD banyak dari kita itu rata-rata dosen muda dan dosen luar daerah gitu yang notabene bukan. Kalau saya asli sini, tapi ada beberapa dosen seperti Pak Wan tuh Metro. Kemarin ada Bu Astri itu dari UGM, kemudian Bu Maya itu juga dari luar Lampung gitu, Bu Gata juga dari luar. Jadi jangan beranggapan bahwasanya PGSD ini nggak ada masa depan nih, dosen-dosennya kolot kuno tidak. Coba dulu bergabung dulu, nanti baru kita lihat gimana gitu perkuliahannya di PGSD. Terus selain Ibu yang sedang melanjutkan studi S3, ada siapa lagi di PGSD? Ada Agung Priyatnojo, itu ambil di UNI di Yogyakarta. Kemudian ada Pak Romani, itu sama dengan saya, S3 Unila. Kemudian Pak Junaidi ya. Pak Junaidi itu di UIN. Di UIN ya. Kemudian sudah seperti ini itu ya. Karena memang kemarin tuh ada beberapa dosen yang masuk ke PGSD, karena PGSD itu banyak sekali mahasiswanya, dosennya udah terbang aja. Total berapa Bu Yasinta dosen di PGSD? Sekarang 11 sama 1 12. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak. Dosen 12 orang. Iya 12 orang. Bu Yasinta, terus prospek Ibu ke depan nih, ya kan sudah banyak nih karya-karya ya kan. Apalagi yang mau diraih Bu Yasinta? Kalau saya sih untuk sekarang ini belum ada planning yang aneh, hanya fokus pada mungkin pencapaian penulisan lebih banyak, publikasi lebih banyak, karena kita sebagai dosen itu kan cara untuk naik ke guru besar itu kan publikasi dan tulisan harus banyak. Mungkin itu. Kemudian untuk yang selanjutnya studi cepat selesai. Biar agak pusing biar ada beban lagi di pengurus anak-anak juga di sini tenang gitu, menulisnya juga tenang gitu, karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika kita sedang menulis ada gangguan-gangguan pikiran, disertasi dan yang lain, menurut saya itu agak mengganggu. Siap. Oke Bu, terakhir Bu, ini mungkin ada pesan-pesan Bu dari Ibu ya kan untuk mahasiswa prodi PGSD, terus juga untuk UMPO, terus juga khusus sama Pak calon mahasiswa baru ya. Betul lah, agak bisa Ibu guide untuk masuk prodi PGSD. Baik, kalau untuk mahasiswa saya itu tadi saya sampaikan Pak Bram, menulis, jangan takut menulis, karena menulis itu nama kita abadi. Karena sekarang kan zamannya zaman sosial media, sehingga apapun itu bisa search di Google gitu kan. Apakah prestasi kita, karya kita itu untuk mahasiswa, jangan takut untuk menulis, karena menulis itu menguntungkan Pak Bram. Termasuk hibah-hibah kita dosen itu didapatnya dari menulis proposal hibah dan yang lain-lain gitu, penelitian. Sehingga saya sudah menawarkan beberapa kali memang dengan mahasiswa kalau mau menulis dengan saya duet boleh. Kita nanti gabung menulis puisi boleh, jadi dari beberapa tulisan puisi kita gabung menjadi sebuah buku puisi atau yang lain-lain sesuai dengan keilmuan saya itu untuk mahasiswa. Kalau untuk teman-teman dosen, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk menulis, kemudian
tentukan dulu mau menulis apa. Niatkan menulis itu untuk mencari amal jariah juga. Jadi kalau sudah kita niatnya bagus, insya Allah uang itu mengikuti, rezeki itu mengikuti gitu. Jadi jangan takut bahwasanya dulu kita akan mubazir, karena kita punya perpustakaan. Alhamdulillah buku ini juga ada di perpustakaan, jadi mahasiswa kan baca. Itu untuk teman-teman. Kalau untuk Camaba, selamat datang, selamat bergabung. Yang belum bergabung, ayo join di PGSD Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan tenaga-tenaga pengajar yang profesional, handal, tentunya friendly, karena memang rata-rata pengajar di PGSD itu masih muda-muda, Pak, masih seumuran kita. Jadi tidak ada istilah menemui dosen itu sulit, tidak ada istilah dipersulit, tidak ada istilah lama atau lambat, karena satu dan lain. Jadi jangan dengar kata orang, jalanin dulu baru kita tahu. Itu sih mungkin Pak. Siap. Terima kasih nih Bu Yasinta sudah mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai di Dalam Hikmah Podcast. Next mungkin kita bisa lanjut lagi yang lebih dalam mengupas buku-buku Ibu seperti itu. Bedah buku, judulnya. Buku, benar. Minimal ada satu buku lah yang kita bedah seperti itu, terkait apa saja bebas. Oke kawan-kawan, kita jumpa lagi di next episode dengan dosen-dosen yang ada di UNPO, dosen-dosen yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Yasinta sudah mau ngobrol-ngobrol di Dalam Hikmah Podcast. Terima kasih juga saya sudah diundang. Siap, sama Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.